Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu shay'in yunzau min ummati. Rawahu Ibnu Majah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada siang hari kita bisa duduk bersama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah yang mudah-mudahan kita berharap Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai qudwah kita, teladan kita yang telah mengajarkan Islam pada kita sebagai umat manusia ini. Kita berharap dengan salawat kita ini senantiasa menjadi syarat kita berhak mendapat syafaat beliau di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, selalu berwasiat berpesan pada kita semua. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dan sebenar-benarnya dengan cara imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dengan kita semuanya dan menjauhi segala larangan-larangannya agar kita mendapat dua keberuntungan dalam hidup kita ini. Beruntung hidup di dunia kita tenang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan beruntung hidup di akhirat nanti mendapat balasan yang begitu baik, begitu mulia si Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita dengan ketakwaan sebenarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwasanya kehidupan kita sebagai manusia tidak pernah luput dari hal-hal yang bersifat materi. Sehingga kerap kali manusia hidupnya selalu diukur ke materi tersebut. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh manusia di antara kita semua, itulah bagaimana cara kita memiliki harta dengan adanya kewarisan dalam Islam. Kita sadar bahwasanya warisan dalam Islam merupakan tuntunan syariat Allah secara jelas, secara tuntas, sehingga digambarkan Allah Ta'ala bahwasanya harta dan jiwa kita ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti ketika benar musibah kematian menimpa kita atau musibah-musibah yang lainnya, kita hendaknya mengatakan dan kata-kata kalimat istirja, itu yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Siapa kami itu? Semua yang kita miliki di dunia ini, baik jiwa kita, diri kita, badan kita, termasuk harta kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita turun ayat-ayat yang waris ini. Maka awali dengan kata-kata yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah yang berwasiat kepada kita untuk anak-anak generasi kita berikutnya,
Kenapa Allah yang berwasiat? Karena harta akan milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak akan layak dan tidak akan benar orang berwasiat yang bukan miliknya. Maka kalau berwasiat yusikumullah, berarti harta milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penggunaan dan harta waris dalam Islam tidak dikatakan sah, tidak akan benar dalam syariat kalau mereka tidak ikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan-hitungannya itu. Makanya bagaimana memberikan ancaman yang begitu dahsyat ketika mereka memakan harta waris dengan cara zalim. Maka di dengan surat An-Nisa ayat 10 kata Allah dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta yatim, harta waris secara zalim, pada hakikatnya dia makan api dalam perutnya itu. Dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala, membakar dirinya. Inilah yang kita harus pahami. Bahwa ketika bicara masalah harta yang merupakan kesenangan manusia di dunia ini, Allah sering ancam dengan ancaman neraka. Namun lagi-lagi kita sebagai umat manusia, mayoritas kita lebih takut kepada ancaman penjara ketimbang ancaman neraka itu. Sehingga banyak kita sebagai seorang mukmin lebih senang berbagi warisan atas dasar adat dan hukum-hukum kita sepakati begitu saja tanpa oleh dasar syahadat itu. Padahal jelas satu-satunya tuntunan syariat yang bersifat letterlock dan bersifat pasti serta bersifat hitungan yang jelas hanya ayat tentang waris itu. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Maka Rasul berpesan pada kita melalui lisan Abu Hurairah, dikatakan, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuhun nas." Hai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajar kepada manusia. Kenapa? Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid merupakan setengah dari ilmu Islam. Kenapa setengah? Karena kalau kita lihat punya Islam itu mengandung 3 dimensi ilmu. Ada ilmu akidah, ada ilmu sadar, ilmu akhlak, dan dalam pembagian waris harus mencakup 3 ilmu tersebut. Sehingga setengahnya dikatakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan kata Rasulullah, wa huwa yunsa, dan dia mudah dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena orang memandang berat dan sulit menghitung waris secara Islam itu. Padahal ketika kita paham taedahnya, paham tekniknya, maka begitu mudah menghitung waris secara Islam itu. Wa huwa laysa yunzau min ummati, dan dia sebagai ilmu yang pernah dicabut oleh Allah di dunia ini. Maka manakala sebagian besar kita sebagai seorang muslim tidak lagi menerapkan hukum waris Islam dunia ini, itu tandanya sudah muncul akhir zaman dan menjelang datang kiamat yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, khatib dalam kesempatan yang singkat ini ingin menggambarkan bagaimana Islam untuk pembagian waris secara Islami itu. Minimal ada 5 langkah yang harus tempuh. Langkah pertama adalah kita harus menetapkan tirkah, artinya harta warisan itu milik siapa. Oleh karenanya kita sadar bahwa memilikan harta itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang nyata. Sehingga hal inilah yang menjadi permasalahan bagi kita sebagai umat Islam dan umat manusia. Kadang-kadang kita mengklaim satu hak milik tanpa ada dasar bukti tersebut. Dan lagi-lagi, ketika muncul pernyataan-pernyataan memilikan itu, makanya dalam Islam ditentukan bahwa pengatasnamaan sesuatu harta tidak identik memilikan tersebut. Ini kita harus pahami. Bahwa yang namanya tirkah adalah harta milik mayit. Sehingga apa yang berhubungan mayit dari harta ini menjadi tirkah. Termasuk uang takziah ketika orang meninggal dunia, mendapat santunan kematian, sumbangan kematian, itu menjadi tirkah. Ketika dia sisa telah mengurus mayit itu, maka dibagi cara hukum waris Islam itu sendiri. Bagaimana fenomena dengan harta bersama? Ketika membangun rumah tangga suami istri memiliki karya di situ, memiliki peran dalam hal ini. Maka kita tengok pada surat Al-Nisa ayat 32 Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannaw ma qadallahu ba'dahum bi'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walinisai nasibum mimmaktasaban." Jangan kalian mengharap mengklaim harta orang dengan begitu saja. Kenapa? Masing-masing punya jatah terhadap apa yang diusahakan. Laki-laki punya bagian dari hasil usahanya. Perempuan punya bagian terhadap hasil usahanya itu. Oleh karenanya, di dalam waris Islam
tidak dikenal istilah harta gonogini sifatnya 50-50. Tetapi melihat dari kontribusi yang sebenarnya adalah kontribusi materi yang dia miliki itu. Sehingga bisa saja perubahan itu terjadi dengan harta bersama, tergantung sejauh mana kontribusi materi dari dua pasangan atau dua makhluk itu antara suami dengan istri. Inilah jamaah rahimakumullah. Kepemilikan harta menjadi penentu dalam rangka membagi waris secara Islam itu. Itu langkah pertama yang harus ditempuh. Langkah kedua, kita harus menunaikan sebagai ahli waris kewajiban mayit saat hidupnya. Karena bisa saja mayit itu punya hutang yang belum dilunasi hutangnya. Mayit punya wasiat harus dilunasi wasiatnya itu. Maka sebagai ahli waris tidak sah, tidak halal mengambil harta warisan sebelum ditunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Itu artinya bahwa lagi-lagi yang namanya harta warisan harus bebas dari segala hak-hak mayit itu ketika dia masih hidup di dunia ini. Inilah kita langkah kedua ditentukan dengan pola wasiat. Bahkan ada istilah hibah dan seterusnya. Maka Islam dengan tegas membedakan antara hibah dengan wasiat itu. Wasiat adalah pesan-pesan mayit terhadap suatu pekerjaan perbuatan memilikan yang ditentukan setelah dia meninggal dunia untuk bisa dikuasainya. Tapi kalau hibah adalah pemberian seorang yang masih hidup pada hidup yang lainnya sebagai bentuk kasih sayang dia memberikan pada suatu itu. Sehingga harus dibedakan. Yang kadang menjadi polemik adalah ketika pesan-pesan tersebut atau hibah tersebut penerapannya setelah kematian, maka ada istilah yang namanya wasiat atau hibah wasiat. Ini kekeliruan dalam syariat. Dibedakan antara hibah dengan wasiat. Karena itulah jelas Islam mengatur demikian rupa. Karena Rasul mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak boleh memberi wasiat harta kepada ahli waris. Alasannya karena akan terjadi kepemilikan yang bersifat double dalam kepemilikan harta waris itu sendiri. Jamaah dan jemaat rahimakumullah. Yang ketiga, setelah jelas bagaimana hak milik mayit itu yang bisa dibagi kepada ahli warisnya, maka Islam mengatur langkah berikut adalah bagaimana menetapkan para ashabul furud, mereka-mereka yang layak menjadi ahli waris itu. Jamaah dan jemaat rahimakumullah. Kita sadar bahwa fungsi hak dalam hal ini untuk menopang kehidupan. Maka ketika ada ahli waris sudah meninggal dunia lebih dulu daripada mewarisnya, otomatis dia akan berhak mendapatkan warisan. Karena dengan pola ashabul furud ini, kita harus mampu membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Oleh karenanya berlakulah hijab dalam hal ini. Dalam syariat Islam, hijab ada dua macam. Ada hijab yang bersifat waspi, ada hijab yang bersifat sahsi. Hijab bersifat waspi adalah ketika seseorang melekat sifat-sifat dirinya. Di antaranya ketika dia berhubungan sama istri atau sudah punya hubungan sama istri, terjadi perceraian, maka dengan bercerai dia putus hubungan saling mewariskan satu dengan lainnya. Ketika dia termasuk orang yang membunuh mewarisnya, maka dengan pembunuhan dia terputus hak untuk warisan itu. Dan ketika dia berbeda agama, putus hubungan saling mewariskan antara mereka keduanya. Karena dikatakan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya la yarisul muslim al kafir walal kafir al muslimah syai'a. Itu kenapa? Karena prinsipnya pembagian secara Islam bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan dari surat An-Nisa ayat 11 itu. Allah mengatakan faridatan minallah, ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa kita ijtihad begitu saja tanpa mengikuti syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah prinsip hijab. Dan juga kita ada namanya hijab bersifat sahsi. Di mana dalam ketentuan ahli waris ini kita lihat kedekatan dia kepada mewaris, kepada yang meninggal dunia. Makin dekat mewaris itu kepada ahli waris, maka makin mumpung dia mendapatkan hal itu. Dan makin jauh, makin terhalang haknya dalam hal ini. Oleh karenanya, hijab yang bersifat sahsi ini juga ada dua macam. Ada hijab nukson, ada hijab hirman. Hijab nukson adalah pengurangan jatah harta waris bagi ahli waris, karena ahli waris lain lebih dekat dari dia. Seperti jatah ayah yang sebelumnya dia bisa menjadi asobah untuk ambil semuanya. Tapi karena ada anak berubah dari ayah 2/3 menjadi 1/6. Karena anak menghijab ayah tersebut. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah langkah yang berikutnya dengan kata-kata bagaimana menetapkan ashabul furud itu. Bahkan kita sudah berupaya bagaimana membuat sistem penetapan hijab atau ashabul furud ini. Dengan cara membagi kelompok-kelompok ashabul furud. Minimal ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok laki-laki, di mana setiap laki-laki yang disematkan kepada keturunan laki-laki, dia bisa menjadi ashabul furud, dia menjadi asobah dalam mengambil waris tersebut. Dan yang kedua kelompok perempuan,
baik untuk anak ataupun saudara kandung dan seterusnya, dia masuk kelompok perempuan. Di mana jatahnya dengan syariat agama Allah Ta'ala, anak perempuan jika sendirian dia berhak mendapatkan setengah, dan jika 2 atau lebih mendapatkan 2/3. Itulah faraid atau farad yang terbanyak di waris Islam ini. Setelah jelas ashabul furudnya, maka hitunglah warisan tersebut. Dan lagi-lagi, kenapa dikatakan waris dilupakan orang oleh banyak manusia ini? Karena mereka merasa sulit menghitungnya. Padahal kalau kita paham taedah-taedah tersebut, menghitung waris semudah membalik telapak tangan. Sehingga kami dari tim Iwaris dengan ini telah mampu membuat satu aplikasi dan bisa di-download secara gratis untuk menghitung warisan itu. Sehingga nggak ada kata sulit menghitung warisan. Yang penting kita pahami ilmunya dan memiliki kesadaran hal itu semuanya. Dan setelah jelas penghitungannya, pembagiannya, maka masuklah level yang berikutnya atau tahap berikutnya, itu tahap kelima, bahwa eksekusi kewarisan Islam boleh dengan musyawarah dan mufakat antara keluarga itu. Karena prinsipnya adalah dalam pembagian waris Islam tujuannya untuk menjaga keturunan kerabatan dengan baik, bukan menyebar permusuhan. Oleh karena jamaah rahimakumullah, sebenarnya bagi waris secara Islam itu tidak perlu sepengadilan. Karena pada prinsipnya kepemilikan harta adalah haknya bersifat hak untuk menerima, bukan hak untuk menuntut. Kalau mereka menerima warisan berapapun, kurang sedikit pun menjadi masalah. Karena mereka merasa masing-masing berupaya untuk menjadi keberkahan itu. Maka wajar Rasulullah SAW berpesan pada Amr bin As ketika Rasulullah diperintahkan untuk menguasai kota Mesir dan banyak ghanimah. Rasulullah mengatakan, ya Rasul, saya masuk Islam bukan mencari harta, tapi hanya untuk mendekatkan diri kepadamu dan juga masuk surga bersamamu. Maka Rasul mengatakan, ni'mal malu soleh lil mar'is soleh. Sungguh nikmat harta yang baik itu jika dikendalikan kuasai oleh yang baik pula. Oleh karenanya, harta waris bisa menjadi berkah manakala kita ambil dengan cara-cara yang syar'i. Harta waris menjadi bencana manakala dia memiliki kezaliman dan melahirkan perpecahan dari umat manusia ini. Itulah Allah SWT menjadikan harta dan anak merupakan amanat yang besar dan fitnah yang besar dari manusia itu. Ini menggambarkan bahwasanya kepemilikan harta yang baik manakala didapatkan dengan cara yang syar'i dan antara di antara kita semuanya. Itulah harapan kita semua jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita melupakan satu syariat ini. Kalau kita ingin hidup secara totalitas bentuk ibadah pada Allah SWT. Baik hidup yang bersifat ibadah mahdoh ataupun ibadah yang bersifat muamalah. Dalam muamalah yang bersifat fi'liyah atau muamalah yang bersifat maliyah, ketika keduanya kita rangkum dalam sebuah kehidupan kita sehari-hari, maka walaupun kita kaya, kita banyak harta, Allah berikan keberkahan pada kita semua dan bukan tujuan hidup kita untuk mendapatkan kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man nahaja binahji ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirrikum wa alaniyah la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzil alaina munzal mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.